Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaum muslimin, pagi ini kita akan meneruskan kajian kita tentang tafsir Al-Fatihah. Kita sudah sampai pada Al-Mufradat Al-Lughawiyah. Kemudian pagi ini kita akan membaca tentang Ara'ul ulama'i fil jahri wal israr bit ta'min. Pendapat para ulama tentang amin itu keras atau sir atau apa? Pelan. Nah, keras atau pelan. Nah, pelan itu berarti tidak bersuara. Keras itu berarti kedengaran suaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ara'ul ulama'i, pendapat-pendapat ulama fil jahri tentang keras awil israr atau sir atau diam atau apa? Pelan. Bit ta'min. Jadi dengan dalam mengucapkan amin. Lil ulama'i, bagi para ulama itu ra'yani, ada dua pendapat. Kalau kita mengatakan ulama, maka yang akan dibahas di kitab-kitab kalau ulama berapa banyak pendapat itu pasti tentang madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, Syafi'i dan Hambali. Empat ini, karena ini yang menjadi tolak ukur paling utama di antara para ulama dari masa klasik sampai masa modern. Maka qolal Hanafiyatu, para ulama madhab Hanafi wal Malikiyatu dan Malikiyah, mereka berkata al-ikhfa awil israr, amin sebaiknya pelan. Ikhfa itu pelan, awil israr, ikhfa itu tersembunyi. Awil israr atau sir atau pelan. Bi amin, dengan ucapan amin. Aula minal jahri, lebih baik daripada keras. Biha, dengan amin itu. Li'annahu, karena amin itu adalah du'aun, yaitu doa. Karena amin adalah doa. Wa qad qala Allah Ta'ala, sementara Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Panggillah Tuhanmu tadarru'an, dengan andap asor, wa khufyah, dan dengan pelan. Wa qala Ibnu Mas'ud menceritakan mengatakan arba'un, ada 4 yukhfinal imam, yang disembunyikan, yang dipelankan oleh imam. Yang pertama ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua wa tasmiyah. Tasmiyah itu sama dengan basmalah. Tasmiyah itu bismillah. Tasmiyah itu menamai, ya, menamai berarti bismillah. Wa ta'min, dan amin, mengucapkan amin. Wa tahmid, dan mengucapkan tahmid. Tahmid itu sami'allahu liman hamidah. Ini pendapat siapa? Para ulama di dalam madhab Hanafi dan madhab Maliki.
Wara'a Syafi'iyatu, para ulama di dalam madhab Syafi'i wal Hanabilatu dan madhab Hambali berpendapat anna ta'min, bahwa mengucapkan amin sirron fis sholati as-sirriyah, pelan di dalam sholat yang bacaannya pelan, sholat zuhur, sholat asar, sholat tahajud, sholat sunnah, bacaannya pelan, maka aminnya juga enggak kedengeran. Wajahron, dan dibaca keras, fima yujharu bihi bil qiraah, di dalam sholat yang bacaannya dikeraskan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya, sholat Jum'ah. Wa yu'minul ma'mum, dan imam mengucapkan amin ma'a ta'mini imamihi, bersama aminnya imam, bersama, bukan imam duluan lalu ditirukan, bukan. Li hadits Abi Hurairah, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah al-mutaqaddim, yang sudah pernah diceritakan sebelumnya, yaitu idza ammanal imam fa aminu, kalau imam mengucapkan amin, ya kalian mengucapkan amin juga. Wa daliluhum ala hadza tafsil, dalil mereka atas tafsil. Tafsil itu rincian ini adalah hadis Abi Hurairah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu saat dulu, idza tala, Rasulullah dulu, karena itu berarti biasanya Rasulullah itu, karena ono sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala, kalau beliau mengucapkan atau membaca, bukan mengucapkan, tala itu membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin, hatta yasma'u man yalihi minas shaffil awwali, sampai kedengaran orang-orang yang makmum di belakang beliau, yaitu di shaf yang paling depan, berarti kedengaran, berarti jar. Wa hadis Wa'il bin Hujur, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujur. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala, membaca ayat tersebut, kemudian mengucapkan amin, yamuddu biha sautahu, dengan memanjangkan bacaannya, amin. Jadi yang dengar tidak hanya Abu Hurairah, tidak hanya beberapa orang, tapi ada Wa'il bin Hujur juga menceritakan. Berarti Wa'il bin Hujur pernah sholat bersama Rasulullah di barisan depan. Karena itu dikatakan sampai barisan depan kedengaran. Nah, jadi mengucapkan amin itu ternyata tidak sama antara madhab dengan madhab yang lain, antara satu madhab dengan madhab yang lain. Madhab Hanafi dan madhab Maliki. Madhab Hanafi itu banyak di India, di Pakistan, di Bangladesh, di daerah mana itu, yang Kazakhstan, daerah sanalah. Kemudian kalau di madhab Maliki berarti di daerah Maroko, daerah sono, daerah barat sono, jauh. Nah, mereka di daerah sono berarti tidak mengucapkan amin secara keras. Kemudian kita lanjutkan kepada at-tafsir wal bayan. Nah, ini baru kita udah membaca banyak sekali, baru sampai kepada bab tafsir wal bayan. Kemarin apa ya? Kemarin baru menceritakan, baru
memaknai kata demi kata, ya kan? Kemarin baru itu. Sekarang at-tafsil wal bayan. Arsyadallahu ta'ala, Allah menunjukkan kepada kita an nabda'a kulla a'malina, untuk memulai setiap amal kita, wa aqwalana, dan nabda'a kulla a'malina berarti wa aqwalina, dan setiap ucapan kita, baik ucapan maupun perbuatan itu supaya diawali bil basmalati, dengan basmalah. Fahiya matlubatun lidzatiha, dia diperlukan lidzatiha, ya bismillah tersebut, zatnya bismillah tersebut diperlukan muhaqqaqatan, untuk merealisasikan lil isti'anati, merealisasikan apa? Merealisasikan isti'anah itu bantuan, bukan bantuan apa? Pertolongan. Merealisasikan atau mewujudkan adanya pertolongan bi ismihil azim, dengan nama Allah yang Maha Agung. Wa 'allamana subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita kaifa nahmaduhu, kaifa nahmaduhu, bagaimana caranya kita memuji Allah, ala ihsanihi, atas kebaikan-kebaikan Allah, wa ni'amihi, dan atas nikmat-nikmat Allah. Fahuwa sahibus sana bihaqqin, maka Allah adalah sahibus sana'i, pemilik pujian. Tujuan diucapkannya pujian, pujian segala puji, jadi pujian itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Sahibus sana'i bihaqqin, Allah adalah yang paling berhak menerima pujian. Falhamdu kulluhu lillah, maka setiap pujian semuanya milik Allah, dunasibahu, tidak milik selainnya. Li'annahu malikul mulki, karena dia adalah malikul mulki, raja ning rojo, rojo ning rojo, raja segala raja, wa rabbul awalimi, dan pengurus semua alam, yang mengurusi semua alam, wal maujudat, dan seluruh yang ada, seluruh yang maujud, seluruh yang eksistensi, seluruh eksistensi kuliah semuanya. Aujadaha, dia mewujudkannya, warabbaha, dan dia mengurusnya, mengaturnya, wa'ana biha, dan merawatnya. Wa huwa sahibur rahmatis syamilatid daimah, Allah lah pemilik rahmah, kasih sayang yang meliputi segalanya, yang daimah, daimah itu abadi. Wa maliki yaumil jazai wal hisab, dialah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan dan hari penghitungan. Liyuqimal adla, untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, al mutlak, yang mutlak, bainal ibad, di antara para hamba. Wa yuhaqqiqul muhsini thawabahu, di sana akan terwujud, akan terrealisasi lil muhsini, bagi orang-orang yang berbuat baik, thawabahu, pahalanya. Walil musii aiqabahu, akan terrealisasi pula siksa bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Fahada sifat-sifat ini taktadina, menuntut kita an nakhussallaha bil ibadah, untuk mengkhususkan Allah di dalam ibadah, wa talabil ma'unah, dan meminta bantuan. Tidak boleh meminta bantuan kepada selain Allah, ya karena sifat-sifat Allah semua yang disebut di atas ini, dia yang mewujudkan, dia yang merawat, dia yang mengatur segalanya dari dunia sampai akhirat. Di akhirat akan terrealisasi apa yang dilakukan semua hamba-hamba di dunia. Yang baik akan dapat thawab atau pahala, yang buruk akan dapat siksa. Semua itu taktadzina, menuntut kita untuk mengkhususkan, tidak boleh syirik, intinya begitu.
kita harus mengkhususkan Allah satu-satunya, baik yang diminta, baik yang disembah, baik yang dipuji, segalanya adalah hanya Allah saja. Wal khudu atam, dan penyerahan diri yang sempurna. Khudu itu submission. Submission itu ya Islam itu menyerahkan diri sepenuhnya. Fala nasta'inu illa bi, tidak, maka seyogianya kita tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Wala natawakkalu wa illa alaihi, kita tidak boleh tawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu menyerahkan diri, itu maksudnya kalau tawakal itu ya count on, pasrah. Jangan memasrahkan kepada selain Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha, jangan kemudian meminta tambahan dukungan dari selain Allah. Harus mengandalkan Allah, ya, mengandalkan. Tawakal itu mengandalkan. Yang diandalkan hanya Allah, nggak ada yang lain. Bukan hitungan hari. Arep nikah wae semang golek-golek dina sing bener, dina sing ora kabeh dina bener. Nah, tawakal itu maksudnya begitu. Kalau sudah berusaha, tawakal. Nah, gitu. Wala na'budu illa iyyahu, dan tidak beribadah kecuali kepadanya, mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin artinya setia hanya kepada agama Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah adalah al-mustahiqqu likulli ta'zimin, zat yang berhak atas segala pengagungan. Wal mustaqil, dan dia mandiri, dia melakukan segalanya sendiri. Bi ijadin naf'i, dia mandiri di dalam mewujudkan manfaat, wa daf'id dharar, dan menolak bahaya. Allah tidak membutuhkan apa-apa dalam mewujudkan manfaat untuk hambanya, dan tidak membutuhkan apapun untuk membahayakan hambanya. Jadi itu awal dari bismillah dan alhamdulillah. Ini baru sampai alhamdulillah tadi, baru sampai pujian. Nanti kita akan lanjutkan besok insyaallah di paragraf berikutnya. Mudah-mudahan kita akan istiqomah dan semakin banyak informasi yang bisa kita terima dari buku ini, dari kitab ini. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.